Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Nabila dengan NPM 23412019 dari kelas AKT 3A. Saya akan menjelaskan tentang obligasi dan valuasinya. Materi ini diawali dengan pemahaman dasar mengenai obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang berbentuk surat utang jangka menengah hingga jangka panjang. Pihak yang menerbitkan obligasi disebut emiten, sedangkan pihak yang membeli obligasi disebut investor atau pemegang obligasi. Melalui obligasi, emiten memperoleh dana dari masyarakat dengan kewajiban membayar kembali pokok utang pada saat jumlah tempo serta memberikan imbal hasil berupa bunga atau kupon secara berkala. Berbeda dengan saham yang mencerminkan kepemilikan, obligasi mencerminkan hubungan utang piutang antara investor dan penerbit obligasi. Dalam praktiknya, obligasi banyak diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Pemerintah menerbitkan obligasi untuk membiayai defisit anggaran dan pembangunan nasional, sedangkan perusahaan menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang tanpa harus menambah modal saham. Bagi investor, obligasi dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif lebih stabil dibandingkan saham karena memberikan pendapatan tetap dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, terutama pada obligasi pemerintah. Karakteristik utama obligasi mencangkup beberapa unsur penting. Unsur pertama adalah nilai nominal atau nilai pari, yaitu nilai yang tercantum pada obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada investor pada saat jatuh tempo. Unsur kedua adalah kupon, yaitu tingkat bunga yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang obligasi, biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun. Unsur ketiga adalah jatuh tempo, yaitu jangka waktu berlakunya obligasi sejak diterbitkan hingga dilunasi. Selain itu, terdapat juga harga obligasi, yaitu nilai pasar obligasi yang dapat berbeda dari nilai nominal tergantung pada kondisi pasar. Obligasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibedakan menjadi obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Berdasarkan sistem imbal hasilnya, obligasi dapat berupa obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon mengambang, serta obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Sementara itu, berdasarkan jaminannya, obligasi dapat berupa obligasi dengan jaminan tertentu dan obligasi tanpa jaminan yang dikenal sebagai debentur. Setelah memahami konsep dasar obligasi, pembahasan dilanjutkan pada konsep valuasi obligasi. Valuasi obligasi merupakan proses menentukan nilai wajar obligasi berdasarkan arus kas yang akan diterima investor di masa depan. Arus kas tersebut berupa pembayaran kupon secara periodik dan pelunasan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Prinsip utama adalah valuasi obligasi, yaitu konsep nilai waktu uang yang menyatakan bahwa uang yang diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan uang yang diterima di masa depan. Nilai obligasi pada dasarnya merupakan nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh investor. Tingkat pengembalian dikenal sebagai yield atau yield to maturity. Yield mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan investor jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo, dengan asumsi seluruh pembayaran kupon dapat diinvestasikan kembali pada tingkat yang sama. Harga obligasi memiliki hubungan terbalik dengan tingkat suku bunga pasar. Ketika suku bunga pasar naik, harga obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena obligasi yang telah diterbitkan memiliki tingkat kupon tetap, sehingga ketika suku bunga pasar meningkat, obligasi lama menjadi kurang menarik dibandingkan obligasi baru yang menawarkan kupon lebih tinggi. Oleh karena itu, investor hanya bersedia membeli obligasi pada harga yang lebih rendah. Dalam praktik valuasi, obligasi dapat berada dalam 3 kondisi harga. Pertama, obligasi dapat diperdagangkan pada harga pari, yaitu
Ketiga, harga pasar sama dengan nilai nominalnya. Kondisi ini terjadi jika tingkat kupon obligasi sama dengan tingkat yield yang disyaratkan investor. Kedua, obligasi dapat diperdagangkan dengan harga premium, yaitu ketika harga pasar lebih tinggi dari nilai nominal. Hal ini terjadi jika tingkat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan yield pasar. Ketiga, obligasi dapat diperdagangkan dengan harga diskon, yaitu ketika harga pasar lebih rendah dari nilai nominal karena tingkat kuponnya lebih rendah dari yield pasar. Selain yield to maturity, terdapat beberapa ukuran tingkat pengembalian obligasi yang penting untuk dipahami. Current yield merupakan perbandingan antara kupon tahunan dengan harga pasar obligasi. Ukuran ini memberikan gambaran sederhana mengenai tingkat pendapatan tahunan, namun tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari perubahan harga obligasi hingga jatuh tempo. Oleh karena itu, yield maturity dianggap sebagai ukuran yang paling komprehensif dalam menilai tingkat pengembalian obligasi. Risiko juga menjadi faktor penting dalam valuasi obligasi. Risiko utama dalam investasi obligasi meliputi risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko inflasi. Risiko suku bunga berkaitan dengan perubahan tingkat suku bunga pasar yang mempengaruhi harga obligasi. Risiko kredit berkaitan dengan kemungkinan penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemudahan obligasi untuk diperjualbelikan di pasar. Sementara itu, risiko inflasi berkaitan dengan penurunan daya beli dari pendapatan kupon yang diterima investor. Untuk membantu investor menilai risiko kredit, lembaga pemeringkat obligasi memberikan peringkat terhadap obligasi yang diterbitkan. Peringkat obligasi mencerminkan kemampuan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utangnya. Obligasi dengan peringkat tinggi umumnya menawarkan yield yang lebih rendah karena risikonya lebih kecil. Sedangkan obligasi dengan peringkat rendah menawarkan yield yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang lebih besar. Dalam konteks pengambilan keputusan investasi, valuasi obligasi sangat penting karena membantu investor menentukan apakah harga pasar obligasi mencerminkan nilai wajarnya. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai wajarnya, obligasi tersebut dapat dianggap undervalued dan layak dibeli. Sebaliknya, jika harga pasar lebih tinggi dari nilai wajarnya, obligasi dapat dianggap overvalued dan kurang menarik untuk dibeli. Sebagai penutup, obligasi merupakan instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap dan relatif stabil, sehingga banyak diminati oleh investor yang memiliki profil risiko konservatif hingga moderat. Valuasi obligasi menjadi alat penting untuk menilai kelayakan investasi obligasi dengan mempertimbangkan arus kas, tingkat pengambilan, dan risiko yang melekat. Pemahaman yang baik mengenai obligasi dan valuasinya akan membantu investor maupun mahasiswa dan keuangan dalam mengambil keputusan investasi yang rasional dan berbasis analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.